Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kehadirannya rekan-rekan semua ya, yang baik yang hadir langsung maupun yang melalui Zoom. Jadi pada kali ini saya akan yang pertama adalah mengumumkan hasil ujian semester kemarin. Yang kedua adalah bagaimana dia mempersiapkan ya untuk semester depan, dan juga ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan ya. Jadi yang pertama, ya secara umum hasil dari ujian semester kemarin cukup bagus ya, meskipun ada beberapa yang nilainya stabil bagus, ada beberapa yang meningkat. Nah, tapi ada beberapa juga yang sangat menurun ya. Jadi itu yang ini. Tapi yang seperti kita ketahui bersama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa ujian semester ini kompilasi atau kumpulan dari nilai ujian CBT ini menjadi salah satu syarat Anda untuk bisa mengikuti ujian kenaikan tingkat ya, ujian komprehensif. Jadi kalau misalnya Anda tidak lulus ujian, kok hasil nilainya kompilasinya itu tidak memenuhi syarat, maka Anda tidak bisa mengikuti ujian komprehensif ya. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti akan kita lihat hasilnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ke depan mungkin kita akan melakukan ujian secara CBT seperti kemarin, karena terus terang dengan ujian CBT seperti kemarin ya, kita bisa melihat kualitas dari soal ya. Jadi itu suatu yang menurut saya cukup menguntungkan buat Anda. Jadi nanti akan kita bahas bersama ya. Jadi ada beberapa hal itu yang kita tahu bahwa soal itu terlalu susah gitu, terlalu susah buat Anda. Jadi soal itu akhirnya kita drop ya, kita turunkan, kita hilangkan sehingga nilai Anda menjadi meningkat ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kedepannya mungkin akan seperti itu ujian dengan CBT ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti akan saya umumkan secara umum siapa yang lulus ya, siapa yang enggak ya, dan siapa yang berhak untuk mengikuti ujian kenaikan tingkat ya, seperti itu. Nah, untuk ujian middle atau ujian tengah semester depan ya, itu akan kita laksanakan mungkin sekitar akhir bulan Februari ya, atau awal bulan Maret ya. Jadi seperti itu ya. Nah, bahannya adalah sama seperti yang dahulu. Yang pertama adalah dari BRP ya, BRP masing-masing divisi yang pertama. Yang kedua adalah tentang instrumentasi, sama ya, tetap ya, instrumentasi, kemudian metabolic disease ya, muskuloskeletal, kemudian basic science ya. Untuk approach, anatomi, physical examination, dan biomekaniknya adalah tentang ilmu ya. Jadi Anda harus siap-siap mulai dari sekarang ya. Jadi itu yang bisa Anda persiapkan mulai sekarang ya. Jadi Anda lihat kan cukup banyak nih gitu. Jadi kalau Anda mulai belajar dari sekarang, jadi biomekanik ilmu, anatomi ilmu ya, approach ilmu, dan physical examination tentang ilmu ya. Jadi itu Anda mulai. Kalau yang lainnya adalah tentang BRP. Nah, yang berbeda kedua adalah bahwa hasil dari evaluasi kemarin ya, ternyata yang sebelumnya kan saya membuat soal itu berdasarkan DBJP ya, berdasarkan konsulat ya, ternyata proporsinya menjadi berbeda ya. Jadi soal-soal itu didominasi oleh soal spine dan lower extremity ya. Nah, hasil dari rapat kemarin kita memutuskan bahwa kedepannya nanti soal untuk BRP itu dibagi berdasarkan proporsi. Jadi masing-masing divisi mempunyai proporsi soal yang sama, yaitu 20%. Ya, jadi seperti itu. Jadi pediatri nanti akan menyumbangkan 20% ya, onkologi juga 20%, spine 20%, kemudian lower 20%, dan hand juga 20%. Jadi bukan berdasarkan DBJP lagi, karena kalau berdasarkan DBJP lagi ternyata soalnya itu lebih banyak pada spine dan lower ya. Padahal sebetulnya nanti pada akhirnya nanti Anda akan menghadapi ujian yang sama ya. Jadi proporsinya itu sama. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Apalagi ya yang akan saya sampaikan. Ya mungkin itu ya. Jadi nanti karena ini memang merupakan suatu syarat ya. Jadi mungkin buat Anda misalnya siapa yang mau naik tingkat ya, belum ada ya, FEP ya, FEP kan berikutnya ya. Nah, itu Anda udah harus lihat ya nilainya gimana, sehingga Anda bersiap-siap ya. FEP itu udah mau naik ujian ya sekarang ya. Oh, nggak ada ya yang belum. Oh, kayak ini DOS misalnya ya. DOS kan masih
semester ini kan nggak naik kelas ya, nggak naik tingkat ya, sorry maaf, nggak mengikuti ujian apa kenaikan ya. Jadi Anda bisa melihat nilainya, apakah nilai Anda itu sekarang sudah cukup apa belum, kayak gitu ya. Nanti Anda bisa persiapkan 2 kali ujian itu untuk memperbaiki apabila misalnya kurang. Kalau misalnya bagus, Anda mempertahankan ya, agar karena ini syarat ya, syarat, dan itu ada passing grades ya, dan kemudian juga nilainya itu kan langsung ya, jadi tidak bisa diolah gitu ya. Jadi biasanya hasil dari ini apa namanya perhitungan ya, jadi seperti itu. Jadi kalau Anda tidak memenuhi cut off ya, Anda tidak bisa mengikuti ujian kenaikan tingkat ya. Nah, untuk setelah dari rapat kemarin, untuk proporsinya ya akan ada sedikit penyesuaian, bahwa karena UTS dan UAS itu bahannya sama sekali berbeda ya, maka proporsinya menjadi sama ya. Jadi UTS 50%, UAS 50% untuk masing-masing semester ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk pada saat Anda masuk ke kenaikan tingkat ya, maka ada 4 nilai ya. Misalnya jadi UTS semester ganjil, UAS semester ganjil, UTS semester genap, dan UAS semester genap ya. Jadi ada 4 nilai yang akan dirata-rata dengan passing grade yang sudah kita tentukan bersama ya. Yaitu bahwa untuk OTD itu passing grade-nya adalah 55 ya. Untuk OTL 1 passing grade-nya adalah 60 ya. Untuk OTL 2 passing grade-nya adalah 65, dan untuk chief ya, untuk bisa selesai menjalankan tugas chief, passing grade-nya adalah 70 ya. Jadi seperti itu ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oh, mohon maaf ini. Jadi seperti yang sebelumnya ya. Jadi saya akan berikan sedikit apresiasi ya buat yang mendapatkan nilai tertinggi ya, seperti udah sering ya. Untuk nilai tertinggi didapatkan oleh Dr. Anita ya, Dr. Anita, nilai tertinggi dengan nilai 89,9 ya. Ya. Oke, selamat. Dan nomor 2 adalah Dr. Irasikin ya, Irasikin. Dr. Irasikin ya, selamat. Ya. Jadi bagus, nilainya 88,27. Yang nomor 3 adalah Dr. Zaki Febrian, ya, Dr. Zaki Febrian, ya. Jadi nomor Zaki nilainya 84,92 ya. Kemudian untuk OTL 2 nilai tertinggi adalah Dr. Syarif, ya, Dr. Syarif. Nilainya 83 ya. Selamat Syarif ya. Oke, pertahankan. Kemudian untuk OTL 1 nilainya adalah Dr. Ado ya. Yang tertinggi adalah Dr. Ado. Nah, untuk OTL 1 sayang sedang ini ya, selamat Dr. Ado, pertahankan apa namanya kerja bagus Anda ya. Dan untuk OTD nilai tertinggi adalah Dr. William ya, selamat. 67 nilainya ya. Oke, selamat William ya. Oke. Ya, mungkin itu dari saya. Jadi untuk yang saya berterima kasih untuk yang sudah bekerja keras mendapatkan hasil yang baik ya. Pesan saya cuma satu, pertahankan apa namanya kerja bagus Anda ya. Untuk yang lain, jadikan ini cambuk bahwa kalau misalnya teman Anda bisa, saya juga harus bisa ya, seperti itu. Oke, saya akhiri sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.